Bismillah. Suhaib bin Sinan adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang melakukan perniagaan yang menguntungkan. Orang yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Dia juga disebut sebagai pendahulu dari kaum Romawi, padahal orang tuanya adalah orang Arab asli. Apa yang terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dari Suhaib bin Sinan Al-Rumi. Suhaib bin Sinan Al-Rumi adalah seorang sahabat Nabi yang masa lalunya berhubungan dengan bangsa Romawi. Ayahnya bernama Sinan bin Malik, sedangkan ibunya bernama Salma binti Qaid. Ayah ibunya orang Arab Tulen, bukan orang Romawi atau campuran Romawi. Suhaib disebut Al-Rumi karena ketika masih kecil pernah ditawan dan jadi budak bangsa Romawi. Ia tumbuh di tengah keluarga yang berkecukupan. Ayahnya menjadi karyawan di istana Kisra, sebutan Raja Persia yang menguasai wilayah Ubullah. Ayah ibunya sangat menyayangi dan mencintai Suhaib. Keluarga itu hidup damai di sebuah rumah di dekat sungai Eufrat. Suatu hari, Salma berjalan-jalan menikmati pemandangan sambil membawa putranya Suhaib, ditemani seorang pengawal dan seorang pembantu. Qadarullah, tiba-tiba muncul sekelompok pasukan Romawi yang langsung menyerang dan membunuh pengawal serta pembantu mereka. Orang-orang Romawi itu juga merampas seluruh harta benda mereka, serta membawa Suhaib yang masih kecil. Salma pulang ke rumahnya dengan hati diliputi kepedihan dan kebingungan. Suaminya, Sinan bin Malik, merasa sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Bahkan, karena tidak kuat menanggung derita akibat kehilangan Suhaib, Sinan hilang ingatan. Suhaib kecil dibawa ke negeri Romawi, kemudian dibeli oleh seorang saudagar. Ia pun tinggal bersama keluarga tersebut sebagai budak pembantu. Keadaan hidupnya sebagai budak di rumah seorang saudagar tentu saja jauh berbeda dari kehidupannya bersama orang tua yang sangat menyayanginya. Ketika berada di rumah orang tuanya, ia dapat melakukan dan mendapatkan apa saja, sementara sebagai budak, kehidupannya terbelenggu karena semua gerak-geriknya selalu diawasi oleh majikan dan penjaga rumahnya. Semakin tumbuh dewasa, semakin besar pula keinginan Suhaib untuk hidup sebagai manusia merdeka. Ia terus berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli kebebasannya. Namun, ia sadar ia tak akan sanggup membayar dengan harta benda, sehingga pada akhirnya ia fokus pada satu hal, yaitu bagaimana mendapatkan kembali sesuatu yang telah dirampas dari hidupnya, yaitu kemerdekaan, bagaimanapun caranya. Hari demi hari berlalu, keinginan untuk bebas dan kerinduan kepada tanah air dan keluarganya semakin tak terbendung. Setiap saat ia mencari kesempatan agar bisa melarikan diri dari rumah saudagar itu. Karena lama menetap di negeri Romawi, gaya bicara Suhaib mengalami perubahan sesuai dengan dialek orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, keterikatan batin dengan tanah air dan keluarganya tak pernah berubah dan tak akan bisa digantikan oleh apapun. Kerinduan dan keinginan untuk kembali kepada keluarga tak pernah lenyap dari pikirannya. Dibanding orang Arab lainnya, tampilan lahiriah Suhaib sedikit berbeda. Kulitnya kemerahan, rambutnya lebat, postur tubuhnya terlihat agak pendek. Pada suatu hari, ia mendengar pembicaraan antara majikannya dengan seorang dukun. Dukun itu berkata, di Jazirah Arab telah muncul seorang nabi, dan kitab-kitab terdahulu telah mengabarkan kedatangannya. Pembicaraan tentang munculnya seorang nabi di tanah Arab itu menarik perhatian Suhaib, dan semakin mendorong keinginannya untuk melarikan diri. Ia sangat ingin menjumpai Nabi yang telah dikabarkan kedatangannya dalam kitab-kitab terdahulu. Ia ingin mendengarkan dan mengetahui ajaran yang dibawanya. Suhaib melarikan diri dari Romawi ketika usianya menginjak dewasa. Ia pergi menuju Mekah dan di kota itu ia tinggal bersama Ibnu Jid'an, yang kemudian mengajarinya dan memberinya kesempatan untuk berdagang. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, dalam waktu yang singkat Suhaib dapat mengumpulkan harta yang banyak dan menjadi pedagang yang kaya raya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan dakwahnya dan setelah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sering berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Suhaib segera menuju rumah tersebut. Tiba di depan pintu rumah, ia berjumpa dengan salah seorang sahabatnya, yaitu Ammar bin Yasir. Keduanya kemudian terlibat pembicaraan. Ammar bertanya, "Apa maksud kedatanganmu di sini, wahai Suhaib?" Suhaib balik bertanya, "Engkau sendiri, apa yang kau lakukan di sini?"
Aku ingin berjumpa dengan Muhammad dan mendengarkan perkataannya. Aku pun begitu. Maka keduanya masuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Mereka berada di rumah itu hingga malam tiba. Ketika malam semakin larut, keduanya pulang ke rumah masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Suhaib bin Sinan Al-Rumi dengan panggilan Abu Yahya. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh Suhaib dan Amr. Siang hari mereka bekerja mencari nafkah, dan di sore hari hingga malam mereka menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memiliki harta yang cukup banyak dari hasil perdagangan, Suhaib tidak punya seorang pun sanak saudara di kota itu yang akan melindunginya dari kejahatan orang-orang yang dengki kepadanya. Ia pun tidak memiliki kerabat yang dapat memberikan pertolongan dan perlindungan saat ia membutuhkannya. Kegiatan yang dilakukan diam-diam itu tak dapat berlangsung lama. Mata-mata kaum Quraisy selalu mengawasi gerak-gerik mereka sehingga mereka sulit menutupi kegiatan rutin tersebut. Akhirnya seluruh kaum Quraisy mengetahui kegiatan mereka dan mereka dibawa serta disiksa dengan berbagai cara sebagaimana muslim lain yang tidak memiliki perlindungan. Kaum Quraisy sering menimpakan gangguan dan keburukan kepada Suhaib dan orang-orang lemah lainnya, termasuk para budak yang telah menjadi muslim. Suhaib merasakan beratnya penderitaan untuk mempertahankan keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia hadapi semua kesulitan dan penderitaan dengan hati yang tenang dan sabar. Ketika mengetahui apa yang terjadi pada Suhaib dan kaum muslim yang ditindas, Rasulullah SAW menyuruh mereka bersabar. Beliau selalu menghibur mereka bahwa Allah pasti akan memberi jalan keluar dan pertolongan. Tak lama kemudian turun wahyu yang memerintahkan beliau SAW dan kaum muslim untuk hijrah. Secara diam-diam mereka meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Namun karena suatu hal, Suhaib tak dapat pergi ke Madinah bersama rombongan kaum muslim. Ketika Suhaib hendak berangkat hijrah ke Madinah, sekelompok Quraisy mengikutinya diam-diam. Tiba di tempat yang sepi, orang-orang Quraisy itu mencegat dan mengepung Suhaib. Keinginannya untuk hijrah ke Madinah tak tergoyahkan oleh gangguan apapun. Ia telah bertekad untuk hijrah. Karena itu, ketika kaum Quraisy menghadangnya, ia berlari dan naik ke tempat yang lebih tinggi, lalu mempersiapkan busur dan anak panahnya. Ia arahkan panahnya kepada para pengejarnya, lalu berteriak, "Hai kaum Quraisy, kalian pasti tahu aku adalah orang yang sangat mahir memanah. Aku dikenal sebagai pemanah yang paling jitu. Anak panahku tak pernah meleset. Demi Allah, jika kalian memaksa mendekatiku, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hujan anak panahku. Jika anak panahku habis, aku akan hancurkan kalian dengan pedangku. Aku tak akan pernah menyerah selama tanganku masih memegang senjata." Ternyata orang-orang yang mengepungnya tak takut dengan ancamannya. Menyadari itu, Suhaib berkata, "Bagaimana jika aku serahkan seluruh hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkanku pergi?" Rupanya penawaran itu menyenangkan kaum musyrik Quraisy. Mereka tergiur mendengar tawaran Suhaib. Mereka langsung menyambut tawaran itu dengan sangat gembira. Suhaib lantas mengantarkan dan menunjukkan tempat harta tersebut di rumahnya. Mereka bubar dan mengambil harta Suhaib di tempat yang ditunjukkan. Kemudian mereka membebaskan Suhaib. Suhaib melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ia tempuh medan perjalanan yang berat siang dan malam tanpa kenal lelah. Seluruh hartanya telah ia serahkan kepada kaum kafir. Ia hanya berbekal keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya Suhaib tiba di Quba, pinggiran Madinah. Di tempat itulah ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika keduanya berjumpa, Rasulullah bersabda kepadanya dengan wajah gembira, "Perniagaan yang beruntung, wahai Abu Yahya, sungguh perniagaan yang menguntungkan." Suhaib terkejut mendengar ucapan Rasulullah SAW. Ia segera menyaut dengan nada yang ceria, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak pernah menceritakan masalah yang kuhadapi di perjalanan kepada seorang pun. Engkau pasti mengetahuinya dari malaikat Jibril." Suhaib merasa payah, lelah, dan kelaparan setelah menempuh perjalanan yang panjang dari Mekah ke Madinah. Bahkan salah satu matanya tampak memerah karena debu. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW di majelis itu tersedia kurma. Ia langsung meraih dan memakannya dengan lahap. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, lihatlah Suhaib. Ia makan begitu lahap padahal salah satu matanya terlihat sakit." Suhaib membalas gurauan sahabat itu dengan berkata, "Tentu saja, karena aku makan dengan sebelah mataku yang sehat." Rasulullah memuji perniagaan yang dilakukan Suhaib. Bahkan Allah berfirman, yang artinya,
Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Memang benar, Suhaib telah mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangannya dengan Allah. Diri dan agamanya telah aman, dan ia semakin dekat kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Sementara orang-orang Quraisy itu sangat bodoh. Mereka merampas harta Suhaib, harta yang segera akan sirna dan tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Sungguh mereka telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Setelah menetap di Madinah, Suhaib dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Al-Harith bin Al-Sam Al-Ansori. Suhaib ikut dalam perang Badar dan turut menyaksikan ketika beberapa pemimpin Quraisy terkapar berkalang tanah. Ia juga ikut serta dalam pasukan Muslim ketika berperang di Uhud. Namun apa yang terjadi di kawasan Bukit Uhud membuatnya prihatin dan berduka. Kaum Muslim terdesak hebat sehingga Rasulullah SAW pun terluka. Ia sendiri dan beberapa Muslim lainnya tetap bertahan di medan perang melindungi Rasulullah SAW. Ketika terjadi perang Khandaq, ia juga aktif membantu kaum Muslim menggali parit dan membuat perlindungan. Namun dalam peristiwa Khandaq tidak terjadi peperangan terbuka. Kaum musyrik Quraisy dan sekutu mereka mengepung Madinah, tetapi mereka tak dapat menembus pertahanan Madinah. Suhaib pun kembali menjalani hari-hari bersama Rasulullah SAW. Dia tak pernah absen mengikuti peperangan bersama Rasulullah sampai beliau SAW wafat. Wafatnya Rasulullah SAW menimbulkan duka mendalam di hati Suhaib dan kaum Muslim. Mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Namun mereka harus menerima kenyataan itu dengan tabah. Ibnu Al-Asir meriwayatkan hadis dari Abu Mansur bin Makarim dengan sanad dari Abi Zakaria, dari Ishaq bin Al-Hasan Al-Harbi, dari Abu Khuzaifah Musa bin Mas'ud, dari Amalah bin Zazan, dari Sabit, dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, para pendahulu atau pemenang itu ada 4 orang. Aku pendahulu bangsa Arab, Suhaib pendahulu bangsa Roma, Salman pendahulu bangsa Persia, dan Bilal pendahulu bangsa Abisinia. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Suhaib, tak ada yang kuanggap cacat pada dirimu, hai Suhaib, kecuali 3 hal. Jika bukan karena 3 hal itu, niscaya aku tak dapat mengunggulimu. Yang pertama, aku melihatmu sebagai orang Arab, tetapi lisanmu lisan non-Arab. Yang kedua, kau dipanggil dengan sebutan Abu Yahya, nama seorang nabi. Yang ketiga, kau sering memubazirkan hartamu. Suhaib menjawab, aku banyak menafkahkan harta sesuai dengan haknya. Nama panggilanku Abu Yahya karena Rasulullah SAW memanggilku dengan nama panggilan itu, dan aku tak akan membuangnya. Aku orang Arab, tetapi masa kecilku dihabiskan di Romawi karena aku ditawan oleh orang Roma, sehingga gaya bicaraku terpengaruh gaya bicara mereka. Aku adalah laki-laki keturunan Al-Namir bin Qasid. Meski tubuhku ternoda, aku tetap akan melekatkan kebangsaanku kepadanya. Suhaib termasuk sahabat yang gemar menyantuni orang yang membutuhkan. Bahkan kadang-kadang terkesan berlebihan sehingga Umar pernah berkata kepadanya, aku lihat kau banyak memberi dan kadang-kadang berlebihan. Suhaib menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang mau memberi makanan. Suhaib sudah merasakan pengalaman berniaga kepada Allah. Dia sudah pernah menyerahkan seluruh hartanya demi agama dan dekat dengan Rasulullah SAW. Suhaib tidak lagi peduli bila harus kehilangan hartanya sebanyak apapun. Menjelang wafatnya setelah tubuhnya ditikam, Khalifah Umar memandangi seluruh sahabatnya kemudian berkata, aku ingin Suhaib ikut menyolotaiku bersama orang-orang. Suhaib menjalankan wasiat Khalifah dan setelah Umar wafat, ia terpilih menjadi salah seorang anggota tim musyawarah untuk menentukan pengganti Umar bin Khattab. Umar menginginkan agar Khalifah yang menggantikannya adalah Muslim yang istimewa dan berilmu. Suhaib wafat di Madinah dalam usia 70 tahun lebih. Semoga Allah merahmatinya.